Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, kabar baik Bapak Ibu, ini salah satu daerah sudah mengeluarkan edaran resmi Bapak Ibu terkait tunjangan guru yang salah satu penerima adalah guru di sini ya. Itu pada tanggal 8 Juni. Mari kita cek. Jadi, ya salah satu daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah itu mengumumkan seperti ini Bapak Ibu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan 2026, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan merealisasikan pembayaran gaji 13 pada tanggal 8 Juni. Pembuatan SPP dan SPM sebagai berikut. Pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 untuk golongan 1 dan seterusnya tanggal 5 Juni. Jadi pembayaran gaji 13 itu Bapak Ibu dimulai tanggal 8 Juni untuk di Provinsi Jawa Tengah. Jadi selamat untuk rekan-rekan guru, berarti ini mencakup guru-guru SLB ya, sekolah luar biasa itu di bawah naungan provinsi, kemudian SMA dan SMK di Jawa Tengah Bapak Ibu. Nah, di sini juga disampaikan bahwa pembayaran gaji 13 P3K paruh waktu itu diajukan melalui mekanisme SPMLS dengan ketentuan besaran gaji ke-13 P3K paruh waktu dengan masa kurang dari 1 tahun, masa kerjanya kurang dari 1 tahun, yang diterima diperhitungkan secara proporsional sesuai bulan bekerja. Dalam hal ini dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula N dibagi 12 dikalikan dengan penghasilan 1 bulan, di mana N merupakan lamanya bulan bekerja sebagai P3K paruh waktu. Nah, ini luar biasa di salah satu provinsi ya, tepatnya di Jawa Tengah, karena selain ASN, guru-guru paruh waktu ya, itu juga mendapatkan gaji ke-13 Bapak Ibu. Bahkan yang kurang dari 1 tahun itu tetap diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja berapa bulan, kemudian dibagi 12 ya, dibagi 12, kemudian dikalikan dengan gaji 1 bulannya. Maka itulah besaran gaji 13 yang diperoleh untuk teman-teman paruh waktu di Jawa Tengah Bapak Ibu. Nah, SPM tersebut ya di atas diserahkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kasdas lambatnya tanggal 5 Juni. Jadi bisa jadi untuk ASN PNS P3K kemudian paruh waktu untuk di Jawa Tengah ini serentak dicairkan tanggal 8 Juni karena tanggal 5 Juni itu SPM-nya sudah diserahkan ke bendahara Bapak Ibu. Nah, ini edaran Bapak Ibu dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah tertanggal 4 Juni, berarti dikeluarkan kemarin Bapak Ibu ya. Ini edaran ini kemudian menuai respon positif ya, karena ini beredar di grup-grup guru, kemudian ini dari kalangan guru merespon positif, memberikan apresiasi kepada Pemda Provinsi Jawa Tengah atas ya komitmennya untuk mensejahterakan guru baik ASN maupun ASN PNS P3K maupun paruh waktu. Dan memang Bapak Ibu untuk honorer non ASN itu memang secara regulasi itu tidak ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 yang ditetapkan pemerintah pusat ya untuk menerima gaji 13 dan THR, sehingga memang tidak mendapatkan THR dan gaji 13, hanya ASN, termasuk dalam hal ini ASN paruh waktu. Nah, selamat untuk teman-teman di Jawa Tengah ya. Jadi selain Jawa Tengah ini daerah-daerah lain terpantau sudah realisasi juga Bapak Ibu. Dari Kementerian Pendidikan menyampaikan ini Bapak Ibu ya, terkait uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru periode 1. Nah, ini sudah dibuka Bapak Ibu pendaftarannya itu antara tanggal 2 sampai 8 Juni. Dari kementerian menyampaikan seperti ini. Informasi untuk Bapak dan Ibu PNS, pendaftaran calon peserta UKJJ jabatan fungsional guru periode 1 sudah dimulai dari tanggal 2 sampai 8 Juni 2026. Jangan sampai terlewat. Segera cek status pendaftaran dan akun di SIM PKB Anda. Jadi pendaftarannya itu Bapak Ibu ya untuk UKJJ jabatan fungsional ini, kenaikan jenjang jabatan ya, itu Bapak Ibu melalui SIM PKB. Segera cek status pendaftaran di SIM PKB. Itu Bapak Ibu bisa dicek melalui laman ini ya. Uji kompetensi kemendikdasmen.go.id. Nah, pendaftarannya itu tanggal 2 sampai 8 Juni.
perbaikan berkas 17 sampai 19 Juni, pengumuman administrasi 25 sampai 30 Juni, kemudian uji kompetensinya sendiri itu nanti dilaksanakan di tanggal 14 sampai 24 Juli 2026. Nah, pengumuman akhir dan sertifikat itu 9 sampai 11 September. 9 sampai 11 September. Nah, ini rundown-nya atau lini masa untuk UKJJ periode ini Bapak Ibu. Ini sekarang kan kalau Bapak Ibu mau kenakan pangkat dari kenaikan jabatan ya, dari 3B ke 3C misalnya, itu harus Bapak Ibu ujian dulu ya. Kalau dulu kan tidak wajib. Sekarang itu wajib melalui UKJJ. Dari 3B ke 3C, kemudian dari 3D ke 4A itu wajib. Nah, ini Bapak Ibu bisa bertanya nih, karena dari kementerian juga menyediakan kontak person yang bisa dihubungi dari kementerian ya. Ada Pak Wahyu di nomor 0855 9123 0100, kemudian ada Asmi Faiz di 0821 3331 0069. Dan ini Bapak Ibu bisa informasinya lebih detail, Bapak Ibu bisa dikunjungi di IG Instagramnya Guru Dikdas Kemendikdasmen. Ini adalah salah satu media sosial resmi dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian informasi dari Kementerian. Juga ada tambahan informasi nih dari Dirjen GTK Kementerian yang juga perlu Bapak Ibu guru mengetahuinya sama-sama. Mari kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, belakangan ini saya memahami banyak kekhawatiran yang muncul terkait surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Banyak yang bertanya, apakah guru non-ASN nanti tidak bisa lagi mengajar pada tahun 2027? Perlu saya tegaskan, tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa guru non-ASN berhenti mengajar pada tahun 2027 atau guru non-ASN tidak boleh mengajar di tahun 2027. Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Pemerintah saat ini memang sedang melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 agar tata kelola kepegawaian ke depan lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam proses penataan tersebut, muncul kekhawatiran di sejumlah daerah terkait penugasan guru non-ASN di sekolah negeri. Padahal sampai saat ini masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan ibu bapak guru non-ASN agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Karena itu Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait agar guru-guru yang masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi ini maksudnya ya Bapak Ibu, dari proses itulah kemudian lahir surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Surat edaran ini memberikan kepastian dan landasan bagi pemerintah daerah agar guru non-ASN yang terdata di Dapodik sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar agar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi yang perlu ibu bapak semua pahami, yang sedang ditata oleh pemerintah adalah status kepegawaiannya, bukan menghentikan pengabdian para gurunya. Kemudian terkait kenapa ada batas waktu 31 Desember 2026, hal tersebut merupakan bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN dan penyesuaian siklus administrasi kepegawaian pemerintah. Saat ini Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga terkait juga terus memetakan kebutuhan guru dan merumuskan mekanisme pemenuhan guru untuk tahun-tahun mendatang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu guru adalah bagian penting dalam pendidikan di Indonesia. Pemerintah memahami pengabdian Bapak Ibu selama ini sangat berarti bagi peserta didik dan sekolah tentunya. Karena itu, setiap proses penataan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pembelajaran dan kebutuhan guru di sekolah. Karena kami meyakini menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua tidak mungkin terwujud tanpa peran dan pengabdian para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.